오지 마요. Di waktu yang sama, Oh In-ha yang telah melihat berita. Rupanya pria troli populer itu adalah Chul-hee, yang ia juluki si boneka beruang. In-ha lalu bergegas pergi menemui Chul-hee karena ia merasa berhutang budi padanya. Hana yang masih bersama Chul-hee merasa terkejut dengan kedatangan In-ha, dan tak lama dari itu, Ki-jun juga menghampiri asrama Chul-hee. 보게 될 줄은 꿈에도 생각하지 못했다. In-ha bertanya pada Ki-jun, kenapa jika Hana berada di rumah Chul-hee sampai larut malam? Ki-jun berkata, jika Hana mengurusi perjodohan Chul-hee, Hana merupakan partisipan program dorongan semangat menikah yang Ki-jun kelola. Mulai dari itu, In-ha meminta Ki-jun untuk menjodohkannya dengan Chul-hee. 너랑 참 쉽게 얘기한다. 야. Namun Ki-jun menganggap jika In-ha hanya main-main. Tapi In-ha berusaha meyakinkan Ki-jun jika ia serius ingin menikah dengan Chul-hee. In-ha juga bercerita jika pria boneka beruang itu adalah Chul-hee. Saat tim dorongan menikah mencari calon pemohon baru untuk Chul-hee, tiba-tiba manajer Ki-jun memberikan usul calon pemohon yang tak lain adalah In-ha. Tapi Hana keberatan dengan usul tersebut. Hana takut jika Tuan Chul akan tersakiti. Hana tidak bisa menjodohkan Tuan Chul hanya demi keuntungan. Namun Ki-jun memberikan alasan jika Tuan Chul pernah menyelamatkan In-ha dalam bahaya, dan hal itu membuatnya tertarik pada pandangan pertama. Scene berpindah. Siang harinya, Chul-hee menemui In-ha di kantor Daimart. Ia ingin mengembalikan troli dan uang yang telah In-ha beri pada malam itu. Namun, Chul-hee mengatakan jika itu semua tidak cukup karena berterima kasih sepenuh hati itu lebih bernilai baginya. Hal itu membuat In-ha semakin menyukai Chul-hee. Sementara itu, sebagai ungkapan semangat untuk Hana, pagi hari Chul-hee mengantarkan bekal makan siang karena Hana telah bekerja mencari pasangan untuknya. Tiba-tiba Chul-hee menemukan ban mobil Hana yang kempes. Menurut Hana, kemarin ban mobilnya tidak ada masalah. Lalu Chul-hee mencoba memeriksa kamera dashboard dan ternyata ada sesuatu yang janggal dalam rekaman kamera tersebut. Scene berpindah. Saat itu Oh In-ha datang ke kantor dorongan semangat menikah untuk memberikan formulir dirinya. Namun ciri-ciri pasangan yang In-ha inginkan hanya ada pada Chul-hee. 일단 솔직하게 적은 건데 왜요? Dan sebelum berbicara lebih jauh, In-ha meminta maaf pada Hana atas kesalahpahaman 3 tahun lalu. In-ha berusaha untuk meluruskan masalah di antara mereka supaya Hana bisa berdamai dengan hatinya dan menatap In-ha dengan lembut. Rupanya Hana telah mengetahui semuanya dari Ki-jun. Malam itu di cafe Yong-eun, Hana menemui Ki-jun yang sedang mabuk berat. Di sana Ki-jun menjelaskan jika selama ini ia tidak berselingkuh dengan In-ha. Namun saat pernikahan mereka sudah dekat, kondisi ekonomi keluarga Ki-jun sedang mengalami krisis, di mana ayahnya telah menjual rumah mereka. Sebab itulah Ki-jun meminta In-ha untuk melakukan hal ini supaya Hana meninggalkannya. Akan tetapi, jika Ki-jun berkata jujur dan semua ini tidak terjadi, akankah Hana bisa memulai kehidupan rumah tangga tanpa adanya kredensial? Scene berpindah. Malam hari saat Hana pulang bekerja, ia dan Pak Han melihat Nona Jiwon berada di sebuah kafe bersama seorang pria. Jiwon adalah mahasiswa usia 20 tahun yang berambisi untuk segera menikah dengan pria mapan, berpenghasilan tinggi, dan memiliki jabatan. Namun karena usianya masih begitu muda, tim dorongan tidak menyetujuinya. Tapi Jiwon tetap saja bersikeras untuk melakukan kencan buta. Sampai pada akhirnya, ia mencuri nomor salah satu peserta untuk pergi berkencan dengannya. Namun tak disangka, rupanya pria tersebut telah memalsukan biodatanya. Dari kejadian ini, akhirnya Jiwon menyadari bahwa yang terpenting adalah mencari orang yang bisa membuatnya bahagia bersamanya untuk waktu yang lama. 오래오랫동안 행복하게 잘 살았습니다.
Wali kota Im Gyu-sik berharap banyak pada kesuksesan tim dorongan menikah, dan hal itu akan membuat tim semakin sibuk dengan banyaknya pemohon. Oleh karena itu, manajer Ki-jun merekrut karyawan magang untuk kalangan mahasiswa. Ji-won salah satu anggota magang dan bergabung dengan tim dorongan menikah. 우리 팀에 인턴을 배정해 주셨습니다. Scene berpindah. Siang itu Hana dan manajer Ki-jun pergi ke studio foto untuk melakukan pemotretan dan membuat poster promosi. Semua terkejut dengan penampilan Chul-hee yang berubah. Namun saat pemotretan berlangsung, Chul-hee yang merasa gugup dan belum berpengalaman membuat dirinya menjadi canggung. Ia lalu meminta Hana untuk membantunya, namun Ki-jun menawarkan dirinya untuk membantu Chul-hee sebagai pasangan dalam pemotretan. 제가 할게요. Saat itu Hana menerima kabar dari tim jika penyedia situs telah tutup. Semua tim menjadi panik karena situs itu merupakan akses untuk calon para pendaftar. Ji-won memberikan masukan jika ia mempunyai kenalan seorang pengembang yang tak lain adalah pamannya sendiri. Ji-suk seorang introvert ekstrim dan dia sangat pemalu sehingga ia dijuluki pria penyendiri. Tapi dia adalah pengembang yang kompeten. Akhirnya situs telah pulih. Scene berpindah. Siang harinya Ji-suk pergi ke kedai yang En. Ia ke sana bukan untuk memesan makanan, melainkan ia ingin bertemu dengan Chul-hee. Di sana Ji-suk bercerita jika ia ingin mencari seorang istri, namun ia kesulitan berbicara dengan orang asing. Ji-suk menyukai orang yang jujur karena saat berbohong itu akan menjadi suatu rahasia, dan rahasia yang menumpuk mengakibatkan kesalahpahaman. 대문자 I. Pada situs dorongan menikah, Ji-suk menemukan wanita pilihannya. Rupanya wanita itu Ji-suk temui saat ia memperbaiki situs tertutup. Ia lalu ingin mengirimkan hati untuknya. Chul-hee membantu Ji-suk menekan tombol perjodohannya. Tak disangka, perjodohan Ji-suk diterima. Pada kencan pertama mereka, rupanya banyak persamaan. Keduanya sama-sama introvert. Mereka saling memahami dan bisa menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, sehingga mereka saling percaya. Pria pendiam, hati-hati, dan sulit ditebak. Semua kriteria itu ada pada Ji-suk. 하고 솔직하고 예측 가능한 사람. Akhirnya tim dorongan menikah punya perjodohan yang sukses. 팀장님. Saat itu di kantor Daimat, Oh In-ha yang sedang kasmaran. Ia lalu menekan tombol hati untuk Chul-hee. Ia lalu pergi menemui Chul-hee dan memaksanya untuk berkencan. Akan tetapi, Chul-hee belum membalas hati untuk In-ha. 아직 수락 안 누르셨네요. Setelah usai bekerja, dalam perjalanan pulang Hana merasa ada seseorang yang mengawasinya. Saat Hana mencoba berlari, tiba-tiba ia bertemu dengan Chul-hee. Di sana Chul-hee memastikan jika di sekeliling tidak ada siapapun kecuali dirinya. Lalu Chul-hee mengantar Hana pulang sampai di rumah dengan selamat. 괜찮아요? 예? 지가 하나 씨를 믿기 때문에 할 수 있는 말이에요.